BTTH Kaisar Api, episode 172. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya reruntuhan kali ini? Kenapa lama sekali tidak ada kabar? Xiaoyan menyapa beberapa orang di Wusuju, jadi dia tidak khawatir. Dia segera mengikuti Qinxin kembali ke kediamannya dan bertanya dengan terus terang. Qin memberi Xiaoyan kesan bahwa orang ini tahu banyak hal, jadi saat ini Xiaoyan ingin tahu berita lainnya, jadi dia hanya bisa mulai dari sini. Aku tidak tahu banyak tentang reruntuhan kali ini. Tapi satu-satunya yang ku tahu adalah kali ini reruntuhan yang terlibat tampaknya cukup besar. Dan yang terpenting, ini juga melibatkan para pewaris dan beberapa rahasia keluarga kerajaan Xuanling. Selain itu, segel di reruntuhan itu terlalu kuat. Saya khawatir para petinggi sekte-sekte besar sekarang siap untuk pergi. Jika segelnya melemah, mereka akan mengambil tindakan untuk menyelidiki berita tersebut. Saat itu, berita tentang reruntuhan itu akan sangat menggemparkan, tetapi tampaknya masih ada waktu 2 bulan sebelum berita itu keluar. Jika sudah waktunya untuk memulai, setidaknya akan memakan waktu 3 bulan, kata Qinxin dengan penuh pengertian. Dengan cara ini, jika kita ingin memurnikan pil obat, kita masih punya cukup waktu. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, lalu berhenti berbicara. Tepat saat Qinxin berbicara tentang pewaris, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak membayangkan gambaran indah dalam hatinya. Nama Qianying itu adalah Yueru, dan aku khawatir dia bisa dianggap sebagai teman pertamanya di benua Xuanling. Terlebih lagi, dengan bantuan ayahnya Yueru, ia memalsukan identitas agar bisa berkultivasi di Paviliun Fenxiang dengan stabil. Kalau tidak, sekte super seperti Paviliun Fenxiang pasti tidak akan menerima orang tak dikenal seperti Xiaoyan. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ketika dia bergabung dengan sekte super, dia berkata bahwa dia akan datang kepadaku ketika dia mencapai Kaisar Do Bintang 5 dan berhasil melewati malapetaka kehidupan Kaisar Do Bintang 6. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiaoyan memiliki perasaan terhadap Yueru. Itu hanya sedikit permintaan maaf, dan aku ingin berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya, agar keluarga Yue tidak menyia-nyiakan upaya untuk membantuku. Bagaimana menurutmu? Begitu terpesona, Qinxin langsung sedikit terkejut. Xiaoyan ini terlalu bersemangat, dan dia belum pernah melihatnya begitu terpesona. Tidak apa-apa, aku memikirkan beberapa hal yang menyedihkan, tidak usah kita sebutkan. Ngomong-ngomong, karena aku sudah mencapai apoteker tingkat kaisar tingkat 2, kamu juga bisa segera memurnikan pil obat yang kamu butuhkan. Lagi pula, memurnikan pil obat tidak lebih baik daripada berkultivasi, dan itu pasti akan memakan banyak waktu. Xiaoyan mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ya, saya khawatir pil obat yang saya sempurnakan kali ini bisa berada di peringkat puncak pil obat tingkat kaisar tingkat kedua tingkat manusia. Apakah Anda yakin?" Setelah sedikit ragu, Qinxin memutuskan untuk bertanya. Lagi pula, menyempurnakan pil obat bukanlah permainan anak-anak, masalah kecil. Jika pil itu menghancurkan orang, itu adalah peristiwa besar. Lagi pula, pil yang saya butuhkan terlalu langka, dan saya sudah berhasil mengumpulkan ketiga bahan obat tersebut. Jika terbuang sia-sia, akan sangat disayangkan. Seharusnya tidak sulit untuk mencapai puncak peringkat kaisar tingkat 2 dan peringkat manusia. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Qinxin bertanya, jadi Xiaoyan tentu saja tidak akan mengatakan sesuatu yang besar, tetapi Xiaoyan tahu bahwa Qinxin memiliki apa yang dibutuhkannya di tangannya, jadi dia pasti akan melakukan yang terbaik. Ayo kita ke halaman belakang, halaman depan tidak sepi. Qinxin tiba di rumahnya dan langsung melihat sekeliling, lalu mendesak Xiaoyan. Ayo pergi. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bertele-tele lagi, dan langsung menuju halaman belakang. Berderak, keduanya sampai di sebuah rumah kayu lusuh di halaman belakang. Meskipun agak kumuh, ini tempat yang bagus untuk membeli pil obat paruh waktu, kata Qinxin dengan nada tidak setuju. Meskipun ini adalah tempat tinggalnya, Qinxin tentu saja tidak punya waktu untuk membersihkan semua ruangan setelah berkultivasi sepanjang hari. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin Xiaoyan peduli dengan hal-hal ini? Lagi pula, yang dibutuhkan seorang apoteker hanyalah api, kuali obat, dan bahan obat. Sedangkan untuk hal-hal lain, baik atau buruk tidak penting. Kalau begitu, ayo kita mulai. Melihat Xiaoyan tidak berniat menunda, Qinxin merasa sedikit puas. Jika bukan karena pil yang disulingnya kali ini,
dan Qinxin tidak ingin orang lain mengetahuinya, kesombongan Qinxin pasti tidak akan meminta bantuan Xiao Yan. Bahan obat yang berharga, yang bisa membuat Qinxin merasakan sakit. Meskipun kekuatan di belakangnya cukup besar, Qinxin tidak pandai mengulurkan sarung tangannya seperti serigala putih. Baiklah, ini 3 ramuan obat. Selama kau berhasil sekali dari 3 kesempatan, ramuan obat lainnya akan menjadi milikmu. Soal imbalanmu, aku takkan bisa memperlakukanmu dengan buruk setelah selesai. Di jari-jari halus Qinxin, beberapa ramuan obat berkilauan, lalu melemparkannya langsung ke Xiao Yan. Oke, Xiao Yan langsung mengangguk. Lagi pula, transaksi antar alkemis memang seperti ini. Bersiaplah, aku akan mulai. Selama aku meracik pil obat, jangan biarkan siapapun menggangguku, dan jangan sentuh aku kecuali aku memanggilmu, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Meskipun ia menyempurnakan pil obat, beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas, jika tidak Xiao Yan tidak akan mampu membuat kesalahan apapun saat pil itu dibentuk. Aku tahu, Qinxin mengangguk juga, lalu menatap Xiao Yan. Ada lagi, Xiao Yan langsung ragu ketika melihat Qinxin masih belum pergi. Apakah sudah hilang? Meskipun saya bukan apoteker, saya bisa melihat Anda mengolah pil obat, dan jika ada keadaan khusus di tengah proses, Anda bisa mengambil tindakan, jelas Qinxin. Tidak perlu, kamu keluar saja, kata Xiao dengan dingin. Kamu, Qinxin merasa cemas saat mendengar kata-kata itu. Saat aku di rumah, jangankan apoteker kaisar tingkat 2, bahkan apoteker kaisar tingkat 3 yang lebih berkuasa, selama aku ingin melihatnya, orang lain pasti ingin melihatnya, tetapi saat aku datang ke tempat Xiao Yan, kesenjangan sebesar itu membuat Qinxin merasa sedikit marah. Setiap apoteker memiliki kebiasaan masing-masing apoteker. Dan kebiasaanku adalah aku tidak suka diganggu saat sedang meracik pil obat, dan aku tidak suka ditatap orang lain. Xiao Yan menjelaskan dengan dingin, lalu mengatur napasnya dengan tenang. Adapun 3 bahan obat diletakkan di depannya. Seperti yang diduga, apoteker adalah orang yang tidak masuk akal. Aku pergi. Meskipun Xiao Yan sudah menjelaskan, Qinxin masih merasa sedikit kesal. Dia mendengus dingin, lalu menutup pintu gudang kayu bakar. Karena khawatir, dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menambahkan lapisan segel. Xiao Yan, terserah padamu. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Setelah kompetisi sekte ini selesai, aku akan kembali dan mewarisi benda itu. Jika mereka tahu luka di tubuhku saat ini, aku khawatir. Qinxin melakukan semuanya dengan baik sebelum berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mengucapkan sepatah kata, ia perlahan menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Jangan khawatir. Dengan Kaisar Yanku, Xiao Yan, pil yang berada di puncak level manusia tingkat 2 kaisar ini bukanlah ancaman. Xiao Yan menanggapi doa Qinxin dengan senyum tipis, tetapi hanya hembusan angin yang terdengar menanggapi Xiao Yan. Pil Suanyin. Di ruang kayu bakar, Xiao Yan mengatur napasnya dan kemudian menatap gulungan di antara 3 tanaman obat. Pada saat ini, di atas volume resep ini, kekuatan jiwa yang kuat muncul, yang merupakan cara untuk melindungi resep tersebut secara sekilas. Gulungan ini adalah resep untuk pemurnian pil obat ini. Pemurnian apoteker benar-benar profesi yang punya obat mujarab. Xiao Yan melihat gulungan resep itu, dan senyum mengembang di sudut mulutnya. Benar saja. Sebagai seorang apoteker, dan apoteker tingkat tinggi yang banyak diminta orang lain, ia tidak hanya menyiapkan sendiri bahan obatnya, tetapi bahkan resep yang sangat berharga itu pun harus diserahkan. Lagi pula, Andalah yang memohon apoteker lain untuk meracik pil obat untuk Anda. Tanpa bahan obat, apoteker hampir tidak bisa memasak tanpa nasi. Jika hanya ada bahan obat dan tidak ada resep, apoteker tidak bisa mengutak-atik apapun, sehingga bahan obat dan resep lebih murah bagi apoteker. Pil Suanyin. Kenapa aku merasa pil ini terdengar familiar? Xiao Yan mengambil resep itu dengan ringan di telapak tangannya, dan tiba-tiba bertanya-tanya beberapa patah kata. Aku ingat Paman Raja Naga Emas berkata bahwa pil Suanyin ini sangat cocok untuk beberapa wanita untuk menyembuhkan luka. Aku tidak tahu apa fungsi Qinxin dalam memurnikan pil ini, Xiao Yan bertanya-tanya. Hei, jangan khawatir, buka dulu dan lihat. Xiao Yan sempat lupa apa masalahnya, lalu langsung berkata. Bum bum bum. Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwa di batu jiwa di alam jiwa dalam tubuhnya untuk menghadapi resep tersebut. Kali ini, mengerahkan kekuatan jiwa jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Ini jelas merupakan efek dari batu jiwa yang menekan kekuatan jiwa. Namun saat berikutnya, gelombang jiwa yang sangat mengerikan menyebar dari gulungan resep dalam sekejap. Teman baikku, ini masih resep tingkat tinggi. Sesaat kemudian, tatapan Xiao Yan menjadi serius,
karena ia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan jiwa yang ia kerahkan saat ini tidak mampu memecahkan gulungan resep tersebut, dan langsung menghela napas. Ia bangkit, lalu terus-menerus menarik kekuatan jiwa dalam tubuhnya menuju resep tersebut. Jika Anda ingin membaca isi resep obat pemurnian, kekuatan jiwa sangatlah penting. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, butiran-butiran keringat bermunculan di dahi Xiaoyan, lalu gulungan resep itu perlahan dibuka oleh Xiaoyan. Suanyin dan dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, dan memiliki efek ajaib pada wanita yang lahir dengan tubuh dingin. Konon katanya khasiatnya tak terkira untuk beberapa luka alami. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba berubah aneh saat melihat ini. Alasan mengapa Qinxin meminta dirinya untuk memurnikan pil obat ini adalah karena dia merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya. Namun, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, dia tidak menemukan ketidaknyamanan pada tubuh Qinxin, jadi dia langsung ragu-ragu. Jika bukan karena alasan ini, mengapa Qinxin memilih untuk tidak memilih alkemis lain, tetapi memilih dirinya sendiri? Xiaoyan merenung sebentar tanpa hasil, lalu segera meneruskan membaca resep itu, mencoba menemukan jawabannya. Memurnikan bahan obat, lautan darah dan langit, api biru dan guntur misterius, dan cabang bintang jatuh. Sudah hilang. Xiaoyan melihat beberapa garis besar di atas resep, dan langsung merasa sedikit tertekan. Tunggu, masih ada kata-kata lagi. Namun, sesaat kemudian, Xiaoyan menemukan bahwa di bagian bawah resep, beberapa baris kata kecil tiba-tiba muncul. Penggunaan Danruo dan darah suci Ganoderma lucidum ini dapat menyembuhkan penyakit gelap. Namun, beberapa kata kecil yang tidak mencolok itu membuat Xiaoyan sangat terkejut. Sepertinya rahasia di tubuh Qinxin dan kekuatan di baliknya pasti ada hubungannya. Alasan dia meminta saya membuat pil obat adalah untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa dia mengidap penyakit gelap. Saya rasa dia tidak melakukan kesalahan lagi. Trik itu ditemukan oleh keberuntungan. Namun, penyakit tersembunyi ini sulit dipahami. Xiaoyan tampaknya mengerti sesuatu ketika melihat ini. Meskipun tidak ada yang disebut Ganoderma lucidum darah suci di antara ketiga tanaman obat tersebut, dengan kelihayan Xiaoyan, bagaimana mungkin ia tidak mengetahui rahasianya? Qinxin menyembunyikannya, tetapi kebetulan resepnya lupa menanganinya. Lupakan saja, jangan pedulikan itu untuk saat ini. Apapun latar belakang Qinxin, ini adalah pertukaran yang setara. Selama bermanfaat, hal lain tidak akan dipertimbangkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan tekun. Selanjutnya, mari kita mulai menyempurnakannya. Meskipun pil obat ini berada di puncak tingkat manusia kaisar tingkat kedua, waktu penyempurnaannya jelas tidak singkat. Lagi pula, bahan obat utama dari ketiga rasa ini saja akan membutuhkan waktu yang singkat. Xiaoyan mengambil keputusan dan segera membuka mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan segera mengalihkan perhatiannya ke tiga tanaman obat di depannya. Dari ketiga tanaman obat tersebut, bahan-bahan obatnya jelas sama, tetapi hanya ada 3 salinan. Lagi pula, bahkan seorang ahli alkimia pun akan gagal dalam memurnikan tanaman obat, jadi menyiapkan lebih banyak bahan obat bukanlah hal yang buruk. Hehe, aku tidak menyangka 3 ramuan obat Qinxin adalah pilihan terbaik. Dengan kekuatan api suciku, ramuan obat yang dimurnikan pasti akan menghasilkan pola pil. Kalau begitu, hadiahnya memang pantas. Xiaoyan tersenyum. Pola pil adalah sesuatu yang hanya muncul ketika pil obat disempurnakan hingga batas maksimal. Jika ada pola pil, itu adalah pilihan terbaik, baik dari segi energi maupun kualitas pil obat. Langkah pertama dalam penyempurnaan. Ding, datang. Setelah Xiaoyan memastikan tidak ada masalah dengan ketiga ramuan obat itu, ia langsung membuka mulutnya dan mengeluarkan kuali alkimia dari cincin koleksinya. Kuali ini sungguh mengesankan, bagaikan iblis hitam yang meracik pil obat oleh gurunya, Yao Lao. Saya rasa Xiaoyan sudah lama iri dengan kuali ini, dan Yao Lao baru saja memberikannya ketika ia meninggalkan benua Doqi. Bagi seorang alkemis ulung, jika ponselnya tidak memiliki kuali yang bagus, rasanya akan keterlaluan. Sejak Xiaoyan datang ke benua Dodi, kuali obat ini juga ikut ke sini bersama Xiaoyan. Sudah lama sekali aku tidak membuat pil obat. Xiaoyan menatap iblis hitam yang gagah itu, lalu tersenyum tipis. Wengom, iblis hitam itu tampak sangat spiritual, dan ketika Xiaoyan bersorak begitu keras, ia langsung menjawab dengan suara riang. Ayo kita lakukan. Xiaoyan mengelus lembut iblis hitam itu beberapa kali, dan merasakan kembali sensasi meracik pil obat. Sudut mulut Xiaoyan bergerak sedikit. Dulu, kekuatan kaisar yang digunakan untuk memurnikan tanaman obat, tetapi sekarang setelah api suci ditelan, aku khawatir akan lebih cepat menggunakan api suci untuk memurnikan pil obat, pikir Xiaoyan dalam hati. Dia berpikir dalam hati,
lalu pikiran Xiaoyan bergerak, dan energi api suci berwarna kuning kaki terpicu dalam tubuhnya, memenuhi kuali sihir hitam dengan warna hitam dalam waktu singkat. Kuali yang bagus dan api yang bagus. Xiaoyan menatap api suci yang menyala di antara para iblis hitam, dan sudut mulutnya langsung membentuk lengkungan aneh. Dengan api suci, saya khawatir waktu untuk menyempurnakan pil obat akan sangat berkurang. Aku tidak tahu apakah aku bisa memurnikan ketiga bahan obat ini dalam sebulan, dan bencana guntur pil yang dibawa oleh pil obat tingkat kaisar kelas 2 juga menjadi masalah. Xiaoyan memegang ketiga pasang pil itu di telapak tangannya. Herb menatap lurus ke arah iblis hitam, tampak sedang memikirkan sesuatu. Boom! Di dalam kuali sihir hitam, api suci yang berkobar terus berkobar. Selama itu, Shen Yan juga mencoba melarikan diri dari kuali, tetapi dihalangi oleh iblis hitam. Lagi pula, kuali sihir hitam bukanlah masalah sepele. Api pun berkobar, dan pada saat ini, suhu yang sangat panas dalam kuali dapat langsung melelehkan daging manusia dan bahkan kekuatan jiwa. Suhunya hampir tiba. Xiaoyan merasakannya dan mendapati suhunya sudah pas, lalu ia membuka mulutnya sedikit. Langkah pertama dalam memurnikan pil obat adalah memanaskan api. Hanya api yang terampil yang dapat mencapai suhu jenuh dalam wadah obat, yang cocok untuk pemurnian obat. Jika tidak, suhu api tidak mencukupi, yang berarti pemborosan bahan obat. Baik bahan obat maupun apoteker pemurnian akan dirugikan. Saat berikutnya, Xiaoyan membagi 3 bahan obat menjadi 2 bagian, dan langsung mengumpulkannya ke dalam makanannya sendiri. Qin Xin juga mengatakan bahwa selama Xiaoyan berhasil memurnikannya sekali dari 3 kali ini, maka ramuan lainnya akan diberikan kepada Xiaoyan. Dengan latar belakang Qin Xin, tentu saja sangat kredibel untuk mengatakan hal ini, dan Xiaoyan tentu saja tidak akan bersikap sopan kepadanya. Ramuan obat ini mahal untuk dibuat, dan jika dilelang, harganya sangat tinggi, meskipun Xiaoyan tidak buruk. Semoga keberuntunganmu membaik. Sekali berhasil, kamu akan menghemat bahan obat yang terbuang sia-sia. Xiaoyan bergumam pelan, lalu segera mengambil bahan obat di tangannya. Pada saat ini, di telapak tangan Xiaoyan, dia hanya memegang ramuan inti pil Suanyin ini. Lautan Darah, Tianquan, Changyan Xuanlei, cabang bintang jatuh. Ketiga ramuan ini merupakan hal yang paling mendasar dan terpenting dalam pemurnian pil Suanyin. Dapat dikatakan bahwa tanpa salah satu dari ketiga ramuan ini, akan sulit untuk berhasil. Yang pertama adalah Lautan Darah dan Tianquan. Pemurnian Lautan Darah dan Tianquan ini cukup sulit. Aku ingat pernah menemukan benda ini di benua Doqi. Saat itu, aku belum naik pangkat menjadi Kaisar Do, jadi aku tidak memahaminya. Xiaoyan merasa sedikit menyesal ketika mengingatnya. Laut Darah Tianquan, ini adalah harta karun surga dan bumi, dan bentuknya sungguh mengesankan, seperti kristal darah prismatik seukuran telapak tangan. Pembentukan Laut Darah dan Tianquan sangatlah keras. Laut ini tidak hanya membutuhkan darah manusia segar sebagai makanan, tetapi juga harus berada di dasar laut yang dalam, sehingga cukup sulit ditemukan. Namun, bagian yang paling berharga adalah kristal darah yang telah dipadatkan. Hanya dengan melelehkan kristal darah, Tianquan akan benar-benar terungkap, gumam Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan meletakkan bahan obat lainnya dan hanya memegang kristal darah prismatik di tangannya. Pergi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bergetar hebat, dan kristal darah di telapak tangannya terlempar langsung ke dalam kuali setan hitam. Melihat penampilan Xiaoyan, ia jelas ingin melelehkan kristal darah itu secepat mungkin. Gulu-gulu, api suci yang berkobar di dalam kuali sihir hitam tiba-tiba merasakan benda yang sangat keras memasuki kuali, dan tiba-tiba mengeluarkan suara ketidakpuasan, lalu terus menyerang kristal darah dengan serangan panas. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan, dentuman, dentuman. Bum bum bum. Setelah memukul berulang kali, Xiaoyan terus mengendalikan kekuatan jiwanya, dan segera menyadari bahwa kekerasan kristal darah ini jauh melampaui imajinasinya. Anehnya, kalau kau tidak bisa memurnikan kristal darah untuk mengekstrak Tianquan dari kristal darah, langkah selanjutnya akan sulit. Xiaoyan sedikit bingung dalam hatinya. Aku tidak percaya benda ini benar-benar mampu menahan kekuatan api suci. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api suci yang lebih menyilaukan tiba-tiba meletus, lalu di bawah kendali kekuatan jiwa halus Xiaoyan, menyerang kristal darah di dalam kuali sihir hitam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan karena pukulan Xiaoyan, kristal darah yang awalnya kokoh pun samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengendur. Hari demi hari, Xiaoyan memurnikan kristal darah tanpa henti, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Waktunya telah tiba. Hari ini, semangat Xiaoyan luar biasa besar,
dan saat ia memegang pecahan kristal darah di dalam kuali setan hitam, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Awalnya, menurut dugaan Xiaoyan, dibutuhkan waktu 20 hari untuk memurnikan kristal darah guna mengekstrak Tianquan, tetapi kekuatan api suci berkurang setengahnya. Sempurnakan untukku. Xiaoyan meningkatkan kekuatan jiwanya dan tiba-tiba menekan kristal darah yang pecah. Kristal darah itu telah beradaptasi dengan tekanan Xiaoyan, tetapi kali ini, dengan penekanan Xiaoyan yang tiba-tiba dan kuat, kristal itu langsung hancur berkeping-keping dan bergerak di dalam kuali setan hitam dengan suara keras. Hehe, langkah pertama ini akhirnya berhasil. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, Zaidu mengendalikan kekuatan jiwanya dan pergi ke pecahan kristal darah. Pecahan-pecahan ini adalah bahan baku Tianquan. Bum bum bum. Ketika Xiaoyan menyatukan kembali pecahan-pecahan ini dan memanggangnya dengan kekuatan api suci, puluhan tetesan kristal perak dan air antimon perlahan muncul di dalam kuali. Selesai. Melihat ini, Xiaoyan tak dapat menahan rasa gembiranya. Langkah selanjutnya adalah cabang bintang jatuh. Xiaoyan melihat bahwa langkah pertama telah selesai dengan sempurna, dan segera berkata, cabang bintang jatuh tidak sekuat kristal darah, jadi waktu pemurniannya seharusnya lebih cepat daripada kristal darah. Butuh 10 hari untuk kristal darah, aku khawatir 5 hari sudah cukup untuk Xingzi yang jatuh, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan memegang cabang bintang jatuh di tangannya, dan tiba-tiba perasaan dingin dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bahkan Xiaoyan samar-samar merasa bahwa cabang bintang jatuh benar-benar memengaruhi emas iblis darah di tubuhnya. Qi memiliki sedikit perlawanan. Penemuan mencengangkan ini membuat Xiaoyan terkejut, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa energi emas iblis darah di tubuhnya tidak akan bisa dipecahkan kecuali seorang petarung abadi bintang 2 bergerak. Lagi pula, energi itu sekuat skala warna. Para Xingdouxian tidak berdaya. Ayo kita mulai. Xiaoyan mengesampingkan pikirannya dan mengucapkan sepatah kata, lalu cabang bintang jatuh berwarna abu-abu seukuran lengan dilemparkan langsung ke dalam kuali setan hitam oleh Xiaoyan. Begitu ia memasuki kuali setan hitam, kekuatan api suci yang luar biasa menyerbu ke arahnya dengan panik di bawah kendali Xiaoyan, mencoba memurnikannya. Namun, cabang bintang jatuh ini juga merupakan hal yang luar biasa, dan jejak abu-abu muncul di dalam tubuhnya. Kekuatan api Xiaoyan terus-menerus terisolasi dari invasi. Ini benar-benar harta karun yang aneh, tapi aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Xiaoyan tertawa melihat pemandangan yang begitu menarik, lalu segera mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari tangannya, lalu menelannya. Dilihat dari penampilannya, jelas dia siap bertempur dalam pertarungan yang berlarut-larut. Tanpa disadari, 5 hari lagi berlalu. Pada hari ini, cabang-cabang dan daun-daun kokoh bintang jatuh perlahan-lahan dimurnikan menjadi tumpukan cairan abu-abu oleh Xiaoyan. Pada saat ini, di dalam kuali setan hitam, puluhan tetes kristal perak dan cairan antimon yang dimurnikan oleh laut darah dan Tianquan, ditambah cairan abu-abu yang dimurnikan oleh cabang bintang jatuh, juga mudah dijangkau Chengdan. Yang terakhir adalah Changyan Xuanlei. Xiaoyan langsung tertawa ketika melihat 2 bagian tersulit telah diselesaikan. Adapun Changyan Xuanlei terakhir, itulah yang ditambahkan saat memadatkan pil obat. Pada saat ini, beberapa bahan lain dibutuhkan, dan pil Xuanyin ini dapat menjadi pil. 20 hari telah berlalu, bagaimana perkembangan Xiaoyan? Qinxin duduk di puncak halaman yang kosong, menantikannya. Bukannya Qinxin merasa pemurnian Xiaoyan tidak berhasil, tetapi Qinxin sedikit khawatir dengan kemajuan Xiaoyan. Barang-barang di reruntuhan itu, aku khawatir. Nona, Qinxin khawatir karena dia sudah lama tidak muncul, dan seorang pria yang agak kejam mengenakan jaket anti angin besar tiba-tiba muncul di kompleks Qinxin. Pria itu adalah sosok yang muncul di paviliun pembakaran dupa sebelumnya. Dodi bintang 9 yang bermartabat kemungkinan besar bertanggung jawab atas perlindungan Qinxin. Terlebih lagi, pengalaman hidup Qinxin sangat besar, dan energi di balik orang-orang yang dapat dilindungi oleh pusat kekuatan Dodi bintang 9 dapat dibayangkan. Apa yang kau lakukan di sini? Melihat orang ini, Qinxin tiba-tiba berkata dengan sedikit amarah di wajahnya yang tenang dan cantik. Aku sudah bilang padanya, jangan selalu masuk ke paviliun dupa bakar, banyak orang yang bisa menangkapnya di paviliun dupa bakar. Kalau orang-orang tua ini tahu, aku khawatir akan sangat merepotkan. Nona, situasi di pihak kekaisaran sedang genting. Saya khawatir dalam 3 tahun, kekaisaran akan kacau balau. Kamu memiliki darah keluarga kerajaan dan kamu sangat berbakat. Kami semua menunggumu kembali. Jadi Nona, saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di sini. Kalau tidak, kakak-kakak Anda pasti iri dengan apa yang Anda miliki.
Mungkin mereka akan mengirim beberapa ahli hebat untuk datang. Pria dingin itu berkata dengan sangat khawatir. Pria kejam itu mengikuti Qinxin, tentu saja dia tidak ingin tuannya mati secara tidak dapat dijelaskan. Aku bebas, dan aku sudah bilang, setelah kompetisi sekte di sini selesai, aku akan kembali ke kekaisaran untuk memulai lagi. Qinxin mengubah kelembutannya sebelumnya dan berkata dingin seperti pembunuh. Itu aura yang kuat. Aura semacam itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang lahir di keluarga kerajaan sungguhan. Tapi Nona, sumber daya di benua Xuanling ini terlalu langka. Pria dingin itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa keluar dari mulutnya. Bagaimana kabar ayahmu? Qinxin tidak menanggapinya dengan serius, dia hanya bertanya dengan lembut. Dokter abadi Cui Weng sudah mengatakan bahwa kaisar tidak akan hidup paling lama 1 tahun, kata pria dingin itu langsung dengan panik. Aku mengerti, turunlah. Mendengar kata-kata itu, hati Qinxin tiba-tiba terasa sakit. Aduh, pria kejam itu mendesah dan menghilang. Ayahku juga seorang pejuang abadi sejati semasa hidupnya. Bagaimana mungkin dia begitu lemah? Pasti ada rahasia di baliknya. Sepertinya kakak-kakakku telah melakukan banyak hal baik selama aku tidak ada di kekaisaran. Lagi pula, karena dia sama kuatnya dengan kekuatan abadi medis Cui Weng, aku khawatir masalah ini sangat tinggi, desah, kata Qinxin dengan sedikit kebencian di sudut mulutnya. Benua Xuanling hanyalah yang terlemah di benua Dou di Xifang, dan benua tempat Guanglu dan kampung halamannya berada bukanlah yang terkuat. Hanya kerajaan asalku yang terkuat di benua Dodi. Qinxin selesai berbicara sebentar, tetapi aku teringat sesuatu, lalu aku berhenti berlama-lama, meninggalkan kompleks, dan berlari untuk melakukan sesuatu. Di ruang kayu bakar kompleks, Xiaoyan telah menyiapkan segalanya saat ini, dan pada saat ini merupakan langkah krusial untuk memadatkannya menjadi pil. Dalam 20 hari, semua bahan obat akhirnya berhasil dimurnikan. Xiaoyan tak kuasa menahan napas lega, lalu menatap tumpukan bahan obat di dalam kuali setan hitam. Saat ini, Tianquan Laut Darah yang awalnya diekstraksi, dan cabang bintang jatuh, terdapat beberapa kelompok obat lain. Kelompok obat tersebut jelas digunakan untuk menetralkan kekuatan obat. Changyan Xuanlei menunggu dengan lambat. Hal ini adalah kunci untuk menjadi pil. Lagi pula, pil Xuanyin cukup unik. Setelah selesai, pil ini harus digabung dengan Changyan Xuanlei sebelum dapat dipadatkan dalam arti sebenarnya. Ayo kita mulai fusinya. Xiaoyan melirik berbagai kekuatan obat di dalam kuali setan hitam dengan puas dan berkata, Tianquan Laut Darah, cabang bintang jatuh, kemari. Saat berikutnya, Xiaoyan melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan segera mengendalikan kelompok kekuatan obat kedua di antara iblis hitam. Puff-puff. Bahkan jika Blood Sea Tianquan dan Valen Star Brand disempurnakan oleh Xiaoyan, mereka tampaknya masih memiliki sedikit rasa malu, dan mereka langsung takut pada Xiaoyan dan ingin melarikan diri. Kemana harus lari? Beri aku kondensat. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, bagaimana mungkin aku bisa lari darimu? Seketika, dia berteriak keras, sama sekali mengabaikan perlawanan mereka berdua, dan kekuatan saham yang semakin besar terus menyebar, menekan perlawanan. Fusi. Setelah perlawanan mereda, Xiaoyan mulai menyatu dengan percaya diri. Jika Anda mengambil risiko fusi tanpa menunggu resistensi mereda, saya khawatir pil obat setelah fusi akan memiliki beberapa khasiat lain. Kekuatan obat dari ramuan obat tersebut jauh lebih lemah daripada pil obat asli, dan mungkin ada efek samping lain. Tidak memenuhi syarat. Sabu-sabu. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan kedua kelompok cairan itu bergetar hebat. Pada saat ini, kekuatan obat besar yang terkandung dalam dua kelompok cairan itu langsung disatukan oleh Xiaoyan. Aku tak menyangka kekuatan obat ini begitu kuat, gumam Xiaoyan pelan di sudut mulutnya, menatap dua gumpalan cairan yang sulit menyatu itu. Jika dua kelompok kekuatan obat dibiarkan menyatu seperti ini, kemungkinan besar akan menghasilkan efek yang meledak-ledak. Untungnya, aku sudah siap. Xiaoyan tertawa, lalu gumpalan bahan obat berwarna-warni yang tertinggal di kuali setan hitam langsung terbenam ke dalam cairan buntu dan fusi. Bahan obat berwarna-warni itu jelas telah disempurnakan oleh Xiaoyan untuk menetralkan kekuatan obat, jadi pada saat ini kekuatan obat penetral memasuki dua kelompok cairan yang saling buntu. Seketika, kedua kelompok cairan itu menjadi sunyi, lalu kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang perlahan menyatu. Selesai. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Meskipun obat penetralisir ini Xiaoyan menambahkan beberapa bahan obat ke dalam resepnya, ia tetap khawatir itu tidak akan cukup untuk menetralkan kekuatan obat dari Blood Sea Tianquan dan Falling Star Brand, namun kekhawatiran Xiaoyan tidaklah beralasan. Selanjutnya,
Setelah disempurnakan dengan Changyan Xuanlei, itu bisa menjadi pil, kata Xiaoyan gembira, menatap pil yang perlahan terbentuk. Lei, kemari. Begitu suara Xiaoyan jatuh, Changyan Xuanlei yang diikat Xiaoyan di dalam kuali setan hitam pun terlepas dan mengamuk. Ho ho ho. Begitu Changyan Xuanlei melepaskan diri dari belenggu, aura yang sangat dahsyat langsung meletus. Meskipun Changyan Xuanlei tidak memiliki kecerdasan, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah dahsyat. Haha, Changyan Xuanlei yang tak berjiwa, apa kau pikir kaisar ini tak mampu mengendalikanmu? Xiaoyan mendengus dingin di hadapan Changyan Xuanlei yang arogan ini, dan kekuatan api suci tiba-tiba muncul di telapak tangannya, siap untuk memaksa Changyan Xuanlei masuk ke dalam pil obat untuk ditempa. Dan Changyan Xuanlei itu tampaknya telah merasakan niat Xiaoyan, dan berlari seperti orang gila, mencoba melarikan diri dari sini. Sudah terlambat, kata Xiaoyan ringan, lalu segera menembak, tidak memberi Changyan Xuanlei kesempatan untuk melarikan diri. Changyan Xuanlei adalah eksistensi yang sangat istimewa. Meskipun Changyan Xuanlei juga merupakan jenis petir, ia berbeda dari petir biasa. Petir lainnya dibentuk oleh dan Thunder Tribulation, tetapi Changyan Xuanlei ini adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan pil Xuanyin. Xiaoyan terus mengingat catatan tentang Changyan Xuanlei dalam benaknya. Changyan Xuanlei, kemarilah. Detik berikutnya, cairan obat di dalam kuali setan hitam perlahan menyatu, dan pil obat berwarna abu-abu seukuran mata naga perlahan terbentuk. Bas! Changyan Xuanlei tampaknya merasakan panggilan Xiaoyan, dan langsung meraung, menunjukkan amarahnya. Tidak mungkin, meskipun Changyan Xuanlei sendiri memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, dia tidak diberkahi dengan kebijaksanaan dan hanya bisa dikendalikan oleh Xiaoyan. Redakan itu untukku. Saat berikutnya Xiaoyan, kekuatan jiwa yang besar langsung mengendalikan Changyan Xuanlei merah menyala untuk menuju ramuan abu-abu. Changyan Xuanlei ini juga aneh untuk dikatakan, warna tubuhnya terus berubah, awalnya abu-abu, sekarang merah menyala, dan setelah beberapa saat berwarna keemasan lagi, mengambang tanpa batas. Bum bum bum, Changyan Xuanlei baru saja bersentuhan dengan ramuan abu-abu itu, dan tiba-tiba, getaran yang sangat kuat keluar dari kuali sihir hitam, dan getaran ini jelas berasal dari ramuan abu-abu itu. Sepertinya Changyan Xuanlei akan membuang beberapa kotoran yang tidak perlu di dalam pil Xuanyin. Melihat ini, Xiaoyan langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan tersenyum perlahan. Bum bum bum, di dalam kuali sihir hitam, kekuatan guntur merah menyala muncul di samping ramuan abu-abu. Dengan setiap gemuruh guntur merah menyala, tiba-tiba akan ada asap putih yang melayang di atas ramuan abu-abu, dan asap putih ini jelas merupakan kotoran yang difoto Changyan Xuanlei untuk ramuan abu-abu. Menghitung waktu, 25 sudah berlalu. Xiaoyan melihat situasi di dalam kuali setan hitam, lalu segera memejamkan matanya sedikit, karena ia tahu ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Xiaoyan duduk seperti ini selama 3 hari berikutnya. Selama 3 hari, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengendalikan pengiriman pengotor Changyan Xuanlei ke pil obat abu-abu, dan dengan tindakan Xiaoyan, langit di luar kompleks Qinxin perlahan berubah. Langit menjadi gelap, dan gelombang teror yang tak terlukiskan perlahan terbentuk. Anak ini benar-benar berani. Baru saja mencapai apoteker tingkat kaisar tingkat 2, dia mulai menyempurnakan ramuan obat tingkat kaisar tingkat 2 tanpa henti. Dan melihat fluktuasinya, pergerakan pil obat yang disuling kali ini tidak kecil, dan jelas tidak rendah jika kau ingin datang. Di apotek penyulingan, Ye Meng berkata dengan lega. Di satu sisi, karena bakat Xiaoyan yang luar biasa dalam memurnikan obat, dan di sisi lain, karena terobosan Xiaoyan dalam apoteker tingkat kaisar tingkat 2, ia mendapatkan manfaat dari dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Meng tak kuasa menahan senyum. Tuan, apakah ini fluktuasi Xiaoyan? Leng Fuyao muncul di samping, perlahan menatap langit yang sangat gelap dan bergemuruh di kejauhan dengan tatapan yang sulit. Leng Fuyao selalu sombong, belum lagi hal-hal lain, keterampilan pemurniannya saja, saya khawatir seluruh rekan pavilion fans yang tidak lebih kuat darinya, tetapi kemunculan Xiaoyan menghancurkan harga diri Leng Fuyao. Sungguh, dan aku melihat tingkat awan petir ini, aku khawatir kualitas Chengdan masih cukup tinggi, dan bahkan mungkin lahir dengan Danwen. Ye Meng tersenyum perlahan. Danwen, bagaimana mungkin? Leng Fuyao langsung merasa luar biasa saat mendengar ini. Xiaoyan ini baru saja menerobos ke apoteker tingkat kaisar tingkat kedua, dan dia mulai memurnikan pil obat tingkat tinggi segera setelah menerobos, dan dia juga akan melahirkan pola pil. Dan menurutku tingkat awan petir ini agak menakutkan, kata Ye Meng di saat berikutnya. Awan petir ini. Ketika Leng Fuyao mendengar kata-kata itu, ia tiba-tiba menatap awan petir yang tertutup rapat di langit di atas kompleks Qinxin.
Dari awan petir itu, ia mencium aura berbahaya. Sudah lama sekali aku tidak bertemu Lei Yun. Xiaoyan tentu saja melihat pil suanyin di dalam kuali iblis hitamnya sudah terbentuk sempurna, lalu tersenyum perlahan. Namun, Lei Yun ini merupakan langkah krusial untuk menjadi pil. Jika Anda tidak mengonsumsi Lei Yun, saya khawatir pil obat ini akan sia-sia. Tidak, boneka itu sudah lama tidak berguna. Aku khawatir boneka itu tidak akan mampu menahan guntur ini. Saat berikutnya, Xiaoyan seperti teringat sesuatu, dan langsung membuka mulutnya sedikit. Memang, boneka iblis emas tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan Xiaoyan saat ini. Kalau begitu, lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri. Dengan kekuatan api suci, aku tak percaya betapa besarnya gelombang dari kesengsaraan guntur. Xiaoyan mendengus dingin, lalu langsung menghilang ke dalam ruang kayu bakar. Saat Du muncul, ia telah tiba di puncak kompleks Qinxin. Bum bum bum, awan petir di atas kompleks tampaknya sudah siap sejak lama, dan tepat saat Xiaoyan muncul, percikan api meletus bersama petir. Guntur macam apa ini? Xiaoyan menatap guntur yang sangat gelap di depannya, mencium aura yang sangat berbahaya darinya. Itu sebenarnya di Xuan Lei. Di apotek, Yemeng melihat guntur yang sangat gelap di langit, dan segera berseru sedikit. Dengan kekuatan Yemeng saat ini dan keterampilan memurnikan obat, dia mampu berseru begitu banyak, yang cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya guntur yang disebabkan oleh pil obat pemurnian Xiaoyan. Di Xuan Lei, Leng Fuyao terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Orang lain tidak tahu tentang guntur yang dalam ini, dan sebagai seorang alkemis, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Di antara para alkemis tingkat 1, 2, dan 3 di tingkat kekaisaran, hanya ada 2 jenis guntur yang paling menakutkan. Tian Xuan Lei berwarna emas, dan pada dasarnya hanya muncul dalam pil obat tingkat 3 kaisar. Tentu saja, mungkin ada pengecualian, tetapi kasus seperti itu sangat jarang. Dan guntur mendalam bumi ini berwarna hitam, dan hanya dapat muncul dalam beberapa pil obat kaisar tingkat kedua yang sangat sulit dimurnikan. Tian Xuan Lei dan Dik Xuan Lei secara kolektif disebut sebagai 2 pembunuh utama apoteker tingkat kaisar, karena kedua petir ini tidak dapat diintervensi oleh pihak luar, dan hanya para alkemis yang dapat mengatasinya sendiri. Inilah kengerian kedua petir ini. Semoga anak ini tidak mengalami kecelakaan, kalau tidak, kata Yemeng pelan, kata-kata dalam suaranya terdengar jelas. Jika Xiaoyan tidak dapat melawan, Yemeng akan langsung bertindak. Di Xuan Lei, hari ini, izinkan aku memiliki pemahaman yang baik untuk menulis tentang apakah guntur yang menakutkan dalam rumor itu sekuat yang dikatakan legenda. Selesai berbicara, Xiaoyan langsung berubah menjadi seorang pemadam kebakaran, dan langsung menerjang guntur di langit. Cek cek cek, anak ini benar-benar impulsif. Pergerakan Xiaoyan tentu saja disadari oleh para petinggi paviliun Fenxiang, sehingga Xiaoyan langsung memicu bencana petir. Mu Suzi, Xiong Yuan Sujin, dan yang lainnya pun langsung menyelesaikan masalah itu, menatap awan petir di atas langit. Lagi pula, Xiaoyan adalah andalan paviliun pembakaran dupa mereka saat ini, dan para pejabat tinggi ini pasti tidak akan melakukan apapun pada Xiaoyan. Haha, ini murid Sujinku, tapi jangan khawatir, Xiaoyan memiliki kekuatan api suci. Meskipun kekuatan Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan kekuatan api suci, jangan remehkan api suci. Hanya Xuan Lei biasa, aku tak bisa membantu murid ini. Suara lembut Sujin terdengar perlahan, seolah ia sama sekali tidak mengkhawatirkan Xiaoyan, dan hanya ada keyakinan buta pada Xiaoyan dalam suaranya.